الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Allahumma rahamna bil Quran. Innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Diawali dari orang-orang yang jika dia berbuat kebaikan, maka penyambutannya aja sudah diberikan kemewahan. Campuran air kafur yang minumnya itu betul-betul akan diminum nanti oleh semua hamba-hamba Allah. Jadi di surat Al-Insan ini dikasih tahu kriteria kalau yang kafir maka penjelasannya satu ayat, nggak pakai basa-basi, langsung masuk ke dalam neraka dan dibelenggu. Pokoknya nggak enak aja langsung. Dan kalau nggak enak itu to the point aja, nggak usah basa-basi. Tapi kalau untuk reward bagi orang-orang yang abror, yang kriterianya menjadi hambanya Allah, ibadullah, maka hadiahnya banyak banget, banyak banget. Karena apa? Karena kata Allah, wajazahum bima sabaru. Mereka sabar. Dalam apa? Sabar itu ada dalam tiga hal. Satu, sabar ketika mendapatkan ujian, ketika menjalani ujian yang Allah berikan. Di mana kalimat sabarnya? Lihat di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dan selalu mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah katakan di ayat 155-nya, kamu pasti akan diuji, dikasih ujian dengan berbagai macam kehilangan, dikasih ujian dengan makanan, kelaparan. Maka kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujiannya. Jadi kalau ngejalanin ujian itu dengan sabar, karena itu key-nya, kunci yang Allah kasih. Jadi ketika datang ujian, nggak panik, nggak gerabak-gerubuk, nggak marahin orang, nggak nyalahin siapa-siapa, tapi langsung kepada diri sendiri, sabar ya gitu. Wajazahum bima sabaru.
Tuh, ini balasan bagi orang-orang yang satu, dia sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, dia sabar dalam meninggalkan semua kemaksiatan. Manusia itu pada dasarnya diciptakan Allah dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang lalai, dalam keadaan yang suka lupa. Tuh. Tapi bagi orang-orang yang dia berusaha untuk tidak mau bermaksiat pada Allah, dia berusaha untuk menahan dirinya agar tidak melakukan kesalahan kepada Allah karena takut. Tadi di atas, inna makhofuna, sesungguhnya kami takut kepada Rob kami. Orang-orang yang takut kepada Allah, takut akan siksaan Allah, maka dia bersabar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah. Yang ketiga, sabar dalam istiqomah di jalan Allah. Pertanyaannya tolong dijawab rame-rame ya, tapi pakai ya boleh deh dijawab ya. Istiqomah itu berat atau ringan? Ringan, Berat. ringan Berat. kalau terus-terusan kita Berat. kerjakan. Ringan ya. Berat. Berat. Yang ada Ringan. yang udah ringan kayaknya udah level ini nih. Kayaknya udah level oke bener oke, oke nih kayaknya. Yang Berat. yang berat kayaknya masih nih. Masih harus. Ayah Pardi gimana ya Berjuangnya Pardi? Berat, berat, Istiqomah itu berat, berat, berat. 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 Makanya. Jadi istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Istiqomah di tempat berat. Istirahat ringan gitu langsung tuh jier gitu. Coba kalau istiqomah, yang coba istiqomah setiap hari masuk layar, setiap hari mau murojaah, setiap hari mau baca Quran, setiap hari mau zikir pagi petang. Coba itu Berat. tuh luar biasa. Kenapa berat? Karena godaannya kenceng. Makin kuat, makin kenceng godaannya. Makin kuat pengen istiqomah, setannya nggak sendiri datangnya, rame-rame. Kitanya sendiri, karena yang mau istiqomah kan kita sendiri. Tapi yang mau ngegodain sekeliling. Ntar inilah, belum lagi ini. Ini namanya apa nih? Yang kalau handphone ini, setan gepeng ya. No, belum sih setan gepeng. Iya, Iya, sakit. iya itu luar biasa tuh ngegodainnya, ampun dah. Jawab satu, nanti Lihat TikTok. sholat pengen istiqomah di jam Allahu Akbar, kita udah siap, si setan gepeng dateng centing centing gitu ya, bales Iya. dulu, udah dibales lewat jamnya, ya ampun dah. Istiqomah itu berat. Bayarannya Allah surga ayah bunda, bukan kipas angin ya. Karena dapatnya surga, jadi you have to fight with yourself. Karena yang berantem kalau sama orang lain tuh enak, selesai nggak mau nerusin. Tapi kalau berantem sama diri sendiri, bilang Waduh. sama diri, coba aja kalau nggak si fujur yang menang, kalau nggak si takwa yang menang. Nah, karena kita diilhami dengan dua jalan itu, fujuroha wa taqwaha. Nah, gimana caranya mau istiqomah? Si fujur rame-rame, mau istiqomah si takwa sendiri, kalah terus. Akhirnya excuse-nya banyak. Makanya kalau saya bilang, mana yang punya alasan nggak mau hadir murojaah, mana yang punya alasan nggak mau hadir, mau belajar, dia sudah tersedia kok, alasannya nggak usah dibikin lagi, tersedia 1.001 alasan, tinggal di matchingin doang, mau kemana alasannya, gitu. Jadi kalau mau istiqomah, maaf ya, say no to alasan apapun kecuali alasan uzur syar'i. Misalnya sakit, sudah terbaring, tapi masih bisa off
camp katanya gitu. Yang penting dapat pelajaran hari ini, yang penting bisa lihat sahabat-sahabat surga. Kebayang tuh, wajazahum bima sobaru, atas kesabarannya. Sabar yang pertama, sabar menghadapi ujian. Insya Allah kayaknya ayah bunda sampai detik ini, di umur yang segini, ini kayaknya muka-muka yang sudah ngelewatin ujiannya udah kenceng banget nih. Sehingga mukanya udah kendor dan udah lega jadinya. Benar nggak sih? Kendor tuh maksudnya udah lemes gitu. Kalau dulu kan masih tegang. Ngadepin ujian tuh masih aja tegangnya kumaha. Kalau sekarang tuh udah ujian. Alhamdulillah. Bahkan ujian yang mau Umi kasih pun tetap ayah bunda bilangnya, Umi kisi-kisinya dong. Ah, kendor lagi tuh jadinya asik. Suruh pilih lagi di antara kisi-kisi yang 10. Ah, asik lagi tuh. Makin sumringah jadinya. Sehingga kalau ngadepin ujian, insya Allah kesabaran kita terlatih. Ya, menghadapi ujian-ujian. Yang kedua, kalau meninggalkan kemaksiatan karena tekad kita untuk tidak mau bermaksiat kepada Allah, untuk hijrah di jalan Allah, insya Allah ini pun terlatih. Yang paling berat, yang di ujung, is kesabaran kita untuk istiqomah di jalan Allah. Itu kata setan, di sini gua nggak bisa masuk. Dianya udah biasa diuji dari nggak punya harta sampai punya harta. Aduh, nggak udah biasa diuji, ini udah biasa diuji. Terakhir dengan istiqomah. Ingat cerita Usbab yang dia udah istiqomah sholat subuh dengan apa sih bapaknya tiba-tiba dijatuhin apa karung doang di depan rumahnya, hilang istiqomahnya. Tuh pokoknya setan punya berbagai macam cara untuk membuat kita tidak istiqomah di atas jalan yang lurus, karena ini berat dan setan nggak suka kalau kita istiqomah, artinya kita menuju kepada Allah, dapetin surganya Allah. Sementara setan nggak punya temen dia nanti. Masa iya dia sendirian aja katanya di neraka, nggak ada temennya, padahal dia sudah bilang sama Allah, aku akan, boleh ya Allah, aku akan menggoda hamba-hambamu. Kata Allah, silakan. Tapi bagi hamba-hambaku yang bertakwa, yang tawakal kepada Allah, maka dia tidak akan pernah bisa diganggu. Makanya, yuk belajar untuk istiqomah. Karena dengan istiqomah ini sabar di dalam menjalankan planning dirinya sekarang. Bunda udah segini kan urusan udah sebenarnya urusan buat me time ya, buat diri sendiri ya, lebih banyak. Yuk, dulu kan udah ya, kerja ngurusin A, B, C, D semuanya ya. Sekarang kan udah jadi eh Eyang Uti sama Eyang Kakung sekarang kan. Bener apa bener? Ya udahlah, jangan ditambah lagi kerjaan. Eyang Uti sama Eyang Kakung itu kerjaannya adalah deketin diri sama Allah. Ya, tapi bukan berarti yang masih muda kagak. Justru yang masih muda ngengir ini yang utia sama yang kakungnya. Kenapa? Ya, muda-muda udah pada dapat pelajaran. Dulu kita lagi jalan-jalan, begitu ya, Mbak Betty ya. Jadi jangan sampai yang masih muda juga nggak mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri kita. Karena kata Allah, Allah kasih balasannya atas kesabaranmu. Kata kuncinya itu. Jadi surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang sabar dalam tiga hal ini. Sabar di dalam tiga hal ini. Ya, yang Uti sama yang Kakung sebaiknya juga nggak ambil alih profesi MC ya, maksud saya. Nanti alasan lagi. Maaf ya, nggak bisa ngaji karena ada cucu di rumah. Cucunya dijadiin alasan. Jangan ya, kasihan eta cucu mah buat jadi apa generasi penerus. Pokoknya cucu yang mau ngaji dulu bentar ya. Cucu duduk sini. Kalau nggak ikut, gitu. Jangan jadiin alasan ini diasuh terus tengah ngaji gitu loh. Pokoknya alasan apapun nggak boleh. Bilang sama dirinya, no reason gitu loh. Tidak ada alasan. Karena aku mau istiqomah. Istiqomah itu berat. Maka aku harus melawan diriku sendiri. Nggak pakai alasan apapun. Insya Allah kalau kitanya kuat, faiza azam tuh, fatawakkal ala Allah. Kalau udah punya azam dalam dirinya,
mau ngaji terus, nggak mau diganggu dengan apapun, maka minta sama Allah. Allah mudahkan. Nanti sama Allah dimudahkan. Jadi kata kuncinya kalau mau dapat balasan jannah, sabar dalam menjalani kehidupan ini. Makanya kunci kehidupan itu dua. Satu, sabar. Dua, bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, tandanya dia sabar. Dan orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Coba deh nanti di-share PR-nya, rukun syukur dan sabar itu gimana tuh kaitannya? Ada di dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Jadi orang yang bersabar pasti dia senantiasa pandai bersyukur. Dan orang yang pandai bersyukur senantiasa sabar menghadapi kehidupan ini. Ingat Eyang Uti, Eyang Akung, jangan marah-marah lagi. Kalau cucu lagi berantakin apa, udah nikmati aja. Nanti dia cari yang lain loh. Kalau dimarahin, ini rumah berantakan mulu. Jangan, cucunya datang, biarin aja. Dia mau bikin apa, kayak di rumah, sabar gitu ya. Jadi kita betul-betul nih kuncinya, kalau mau masuk jannah, latihlah kesabaran kita. Yang paling berat melatih kesabaran istiqomah di jalan Allah. Caranya gimana supaya tetap istiqomah? Satu, punya circle, punya teman-teman yang soleh-solehah, punya bestie. Makanya kalau bestinya kadang-kadang eh, ngaji yuk, dah. Kalau ada tuh teman saya juga bilang merojal lagi Mi gitu. Makanya saking si bestinya, Mi ditelepon merojaah lagi. Heeh, untung bestinya ngingetin ya. Itu tadi yang ngingetin untuk istiqomah di jalan Allah. Sabar adalah kunci, kata Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu, dia akan minta pertolongannya hanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi bersabar Al-Baqarah dan mendirikan sholat Al-Baqarah. Nanti di-share ya Bunda, biar bunda-bundanya sama ayah tuh lebih mendekat dengan ada apa-apa, sabar dulu. Allah kuncinya kasih katanya sabar kok. Ngadepin ujian sabar, minta pertolongan sabar, semuanya harus sabar. Toh kehidupan ini juga dihadapi dengan kesabaran kan. Bunda sama ayah kan nggak langsung ujuk-ujuk jadi nenek-nenek. Kan nyalanin dulu. Bayi, naik, turun gitu sekarang. Begitu kan? Jadi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan terus. Minta sama Allah sabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan ini penuh dengan ujian, kehidupan ini penuh dengan kemaksiatan yang harus kita tinggalkan, dan kehidupan ini ke depannya harus istiqomah. Itu intinya. Ngasah istiqomahnya dengan dua yang ini. Hadapi ujian dengan kesabaran. Jalani ujian, dengan kesabaran juga hal-hal yang maksiat tinggalkan. Lanjutkan perjalanannya dengan istiqomah. Sampai masuk surga, baru selesai kerjaannya. Makanya kata Allah, jannah, aku berikan surga. Dan ketika masuk surga, nah ada di dalam salah satu hadis Rasulullah ya. Jadi nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Maka sampai-sampai Aisyah bilang sama Rasulullah, ih nggak malu apa? Gitu loh. Ya Rasul nggak malu apa? Itu kan boro-boro mau ngelihat kata Rasulullah ya. Orang sudah dengan terendam dengan keringatnya sendiri, dengan amal solehnya, dengan amal yang dia perbuat. Sehingga berarti kan dalam keadaan telanjang. Maka kalau masuk surga, namanya tempatnya udah cakep, sama Allah dikasih baju. Bajunya nggak kira-kira sutra cuy. Itu loh maksudnya. Sutra banget. Jadi sutra mahal apa mahal banget? Mahal banget. Dikasih langsung baju yang mahal, yaitu sutra. Sekarang ayah sama bunda gambarkan di dalam apa yang tergambar sekarang, insya Allah nanti akan masuk surganya dengan sutra yang warnanya itu. Insya Allah ya. Nah, saya kasih coba
gambarannya bagaimana bundanya itu menggambarkan sama ayah mau pakai sutra apa masuk ke dalam surga itu. Mahal karena tempat yang dimasukin adalah surga. Biasanya kalau udah sampai kan perjalanan kita menuju kepada Allah itu kan nanti dilakukan sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri dan datangnya harus sebagai seorang hamba. Ada di surat Maryam ayat 93 dan 95. Datangnya kita kepada Allah itu sendiri-sendiri. Dan datangnya itu sebagai seorang hamba. Nggak ada tuh datang sebagai, aku presiden. Nggak ada. Jadi semuanya hamba. Hambanya Allah. Nanti ditanya sama Allah, kemudian nanti diputuskan sama Allah ketetapannya, masuk surga atau kalau orang yang masuk ke neraka mah udah ketahuan ya kalau yang kafir. Tapi yang Islam dan memang harus ditimbang karena nggak berbuat kebaikan, karena imannya cuma sedikit kepada Allah hanya sekedar iman doang. Nah itu akan ketemu tuh sama Allah, nanti akan ditanya. Nah sampai nanti dikumpulin dulu, nanti baru diantar ke surga. Nanti dikasih pakaiannya pakaian sutra. Kira-kira perjalanan sejauh itu perjalanannya, perjalanan akhirat itu perbandingannya lebih panjang di akhirat itu dibandingkan hitungan dunia ini. Maka tentunya capek, betul nggak? Dan kalau Bunda udah masuk, Ayah udah masuk di surganya Allah, nanti Ayah sama Bunda dipersilakan untuk duduk-duduk di atas bangku-bangku. Di dalam surat Al-Waqiah dipannya itu bertahtakan emas dan permata. Uhui. Kayaknya kalau bangkunya di sini pakai emas dan permata, kayaknya dipotekin atu-atu ya. Duitnya habis jualin dulu. Gitu. Tapi kalau di sana enggak, karena di sana kita menikmati apa yang sudah Allah berikan. Jadi duduklah di atas bangku-bangku itu. Kira-kira kalau duduk santai gitu, pengennya apa? Suasananya. Suasananya pengennya adem. Apa? Nggak panas, nggak kedinginan. Pokoknya sejuk. Gambaran surga itu betul-betul sejuk. Karena kita tahu dari ayat-ayat sebelumnya, di surat-surat sebelumnya, kita tahu gambaran surga itu ada naungan, terus di ayat sebelumnya juga ada air, mata air, kemudian ada pohon-pohon yang rindang, kemudian ada pohon buah-buahan. Ah, luar biasa. Jadi itulah yang akan Allah berikan, itu baru gambaran pertama ya Bun. Ayah baru masuk pakai pakaian sutra, silakan duduk dan nanti suasananya sejuk banget. Setelah itu, kalau misalnya ini kan tamu-tamunya Allah, ini kan hamba-hambanya Allah. Setelah duduk di bangku-bangku, nanti apa yang akan disediakan? Insya Allah. Besok kita lanjutkan ya bersama guru kita insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Pemiar Wibowo. Dari Umi cukup sekian. Afwan ya sampai jam 6 lewat 9 tuh. Inilah kalau lagi ngegambarin surga barokallah gitu ya. Oke. Intinya kalau mau masuk surga jaga 3 kesabaran tadi. Kalau diuji kata Allah sabar. Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Yang kedua, kalau Tinggalkan. maksiat tinggalkan dan sabar untuk meninggalkannya. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi ke sana. Kalau udah ninggalin, ojo balik lagi. Itu namanya putar balik ke arah itu. Jalan itu ke depan, lurus. Dan sabar nih, ninggalin yang maksiat. Kalau ada bestinya ngajak, say karaokean yuk. Kagak, itu dulu. Udah lewat. Kagak ya. Jadi ntar ada tuh mama kan gini. Ayo happy katanya gitu. Ayo gitu karaokean deui. Aduh, nanti awali dengan yang dikit, antar nambah-nambah lagi, balik lagi nanti. Sekarang ya, ayah Andung enggak ya kalau diajak enggak lagi. Yang ketiga, yang ketiga. Nggak pernah, belum pernah, nggak pernah. Oh nggak pernah ya. Kali diajak sama teman-temannya yang ini gitu. Nah, tapi Nggak bisa bukan berarti. nyanyi, nggak bisa nyanyi. Oh ya pales ya.
Bunda sama Ayah, Masya Allah. Yang ketiga, sabar ngadepin ke depan. Perjalanan ke depan harus dengan istiqomah. Kalau belum sampai surga, ojo nyerah. Jangan pakai alasan. Karena semua akan dibikin ranjau terus sama setan. Ya, ada ranjaunya, ada ranjaunya, ada ranjaunya. Akhirnya nyerah. No. Kalau saya sudah tekad sama diri. Aku tidak akan pernah menyerah kepadamu, setan, karena engkau adalah innahu lakum aduwwum mubin. Engkau itu musuh. Aku ojo temenan. Gak mau. Mau diajak apa? Dengan Moh. Gusti Moh, Allah. pokoknya nolak. Tapi kalau diajak kebaikan, oke, siap. Insya Allah. Siap. Insya Insya Allah. Allah. Gitu ya. Barakallahu fikum, ayah bunda semuanya. Semoga kita diantarkan nanti sampai ke surganya Allah. Dan nanti akan lihat, Masya Allah, pakai sutranya berwarna-warni. Dan nanti kerjaannya duduk-duduk di sana santai. Insya Allah, kalau udah duduk, udah sampai besok di surganya Allah itu. Nah, nanti kita lihat apa ya yang akan diberikan Allah berikutnya. Barakallahu fikum. Berharaplah kepada Allah, dapetin surganya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin, ya Baik, Allah. ayah bunda yang dirahmati